dan dikotil. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai tumbuhan dikotil, yang mana saya mengambil contoh dari tumbuhan bunga sepatu. Kembang sepatu adalah tanaman semak yang berasal dari Asia Timur dan biasanya banyak digunakan sebagai tanaman hias di daerah tropis dan subtropis. Bunga sepatu termasuk ke dalam kategori bunga lengkap atau bunga sempurna yang memiliki bagian utama yaitu putik dan benang sari, dan bagian aksesoris, daun mahkota dan daun kelopak sebagai daun perhiasan serta dasar bunga dan tangkai bunga. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dari segi batang, yang mana batangnya ini berbentuk bulat dan berkayu serta keras. Selanjutnya, dari segi daun. Daun bunga sepatu ini berbentuk oval dengan berjeriji pada tepi-tepi daun dan bulat dengan bagian ujung lancip. Dan ini adalah contoh dari akar bunga sepatu. Bunga sepatu ini adalah contoh bunga sempurna, di mana bagian-bagiannya lengkap. Pertama ada mahkota. Dia memiliki 5 mahkota. Kemudian yang di tengah ini namanya tangkai sari. Lalu di atas yang berwarna merah disebut dengan putik. Dan serbuk-serbuk yang berwarna kuning disebut dengan serbuk sari. Di bawah mahkota ada bagian bunga berwarna hijau disebut dengan kelopak bunga. Dan di bawahnya lagi ada tangkai bunga. Jika kita lihat dari perkembangbiakannya, bunga sepatu ini dibantu oleh angin. Kenapa? Karena serbuk sarinya berada di bawah putik, jadi tidak memungkinkan tumbuhan bunga ini berkembang biak dengan cara sendiri. Harus menggunakan cara sila antara dua sila tetangga ataupun basta dan dibantu oleh angin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tumbuhan monokotil, yang mana saya akan mengambil contoh dari tumbuhan lengkuas. Lengkuas yang mana biasa disebut di daerah saya dengan laos, merupakan jenis tumbuhan umbi-umbian yang bisa hidup di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah. Umumnya masyarakat memanfaatkannya sebagai campuran bumbu masak dan pengobatan tradisional. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari segi batang. Batang dari lengkuas itu bertangkai panjang, tegak, dan tertutup oleh pelepah-pelepah daun. Selanjutnya dari segi daun lengkuas berbentuk bulat panjang dengan ujung meruncing, bertangkai pendek, dan bagian tepinya bergaris putih agak kasar. Dan juga buahnya berbentuk bulat dan keras. Buah lengkuas ini kalau masih muda warnanya hijau kekuningan, sedangkan yang sudah tua warnanya hitam kecoklatan. Dan ada pula buahnya berwarna merah. Yang terakhir yaitu akar. Akarnya adalah serabut. Dan juga tumbuhan ini memiliki manfaat di daerah saya sebagai bahan rempah-rempah masakan dan pengobatan tradisional.